Artis Indonesia jadi mualaf, mantap memilih Islam sebagai agama barunya. Islam sebagai agama yang membawa kedamaian diakui oleh sejumlah tokoh dan publik figur tanah air. Buktinya banyak yang sebelumnya mengimani agama lain sekarang memutuskan untuk memeluk agama Islam atau menjadi mualaf. Mereka menjadi mualaf karena berbagai alasan. Ada yang karena mengikuti keyakinan pasangan hidupnya, dan banyak pula yang mendapat hikmah dan hidayah di tengah perjalanan karirnya. Mereka merasakan benar-benar mendapatkan kedamaian dalam agama Islam. Mereka memilih pindah keyakinan bukan karena paksaan siapapun, semua karena keinginannya masing-masing dari hati mereka sendiri. Siapa saja artis Indonesia yang menjadi mualaf? Dikutip dari berbagai sumber, berikut deretan artis Indonesia yang memilih agama Islam sebagai agamanya saat ini. 1. Roger Danuarta. Roger Danuarta, artis berdarah Tionghoa putra sulung dari penata rambut terkenal Johnny Danuarta. Roger resmi memeluk agama Islam pada Oktober tahun 2018. Roger Danuarta mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan didampingi Ustaz Insan Mokoginta dalam sebuah acara silaturahmi mualaf dan pembina rohani di Jakarta. Roger pernah didaulat berdiri ke mimbar untuk memberikan kesaksiannya. Nama saya Roger Danuarta, saya seorang muslim. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin jutaan mualaf di dunia ini bisa merasakan nikmat yang saya rasakan. Segala sesuatu yang terjadi pada diri saya dimudahkan, kata Roger saat itu. Menurut Roger, sejak memeluk Islam pada Oktober tahun 2018, ia merasakan banyak yang merangkul, mengajarkan, dan menuntunnya. Saya merasakan Islam sudah menyelamatkan jiwa saya. Sebagai mualaf, saya mohon doanya semoga istiqomah, ucapnya lagi. Roger Danuarta membeberkan sebab akibat kejadian yang menuntunnya untuk masuk agama Islam. Kekosongan dalam diri, dipercayai Roger Danuarta menjadi salah satu alasan kuat yang membuatnya memutuskannya menjadi mualaf. Hal tersebut juga menjadi pembantah bahwa ia masuk Islam semata-mata demi menikahi perempuan yang dicintainya, Cut Meyriska. Spekulasi alasan pindahnya sempat dipertanyakan netizen, termasuk syarat pernikahannya dengan Cut Meyriska. Akan tetapi Roger beberapa kali dengan tegas menepis isu tersebut. 2. Marsha Timothy. Marsha Timothy punya kisah spiritual hingga mantap memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sebelum menikah dengan aktor Vino G. Bastian, Marsha diketahui beragama Kristen. Marsha Timothy sebelumnya menjalin hubungan dengan aktor ganteng Fachri Albar. Saat menjalin hubungan tersebut, mereka digadang-gadang akan menikah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Tahun 2012 menjadi titik balik kehidupan aktris Marsha Timothy. 2 bulan sebelum bersanding di pelaminan dengan Vino G. Bastian, Marsha Timothy memutuskan berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim. Marsha Timothy resmi menjadi mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Ia mengaku pindah agama bukan semata-mata karena ingin menikah dengan Vino. Namun, murni mengambil keputusan itu karena mendapat hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya bukan mengikuti Vino, menjadi mualaf, bukan karena siapa-siapa. Itu urusan pribadi, urusan saya dengan Tuhan. Enggak bisa dibuat-buat dan enggak bisa diada-adain. Itu urusan dari hati. Saya menjadi mualaf enggak bisa dijelaskan, kata Marsha saat 2012 lalu. 3. Virgoun Tambunan. Datangnya hidayah tidak bisa ditebak. Hidayah bisa datang kapanpun dan kepada siapa saja. Itu juga yang dialami oleh vokalis band Last Child. Virgoun putra Tambunan resmi memeluk agama Islam sejak 2013 lalu. Selain karena mendapat hidayah, Virgoun Tambunan juga mengaku ingin lebih mengenal batasan-batasan dalam ajaran agama. Karena dunia ini bikin bingung. Kedua rentan banget sama sesuatu yang banyak larangannya, kita harus tahu dulu mana yang dilarang mana yang enggak. Ibarat rambu-rambu, bukan menghalangi kita jalan, tapi mengatur kita jalan. Kapan harus belok, kapan harus berhenti,
Begitu ujar Virgoun Tambunan saat dirinya pernah diminta penjelasan kenapa memperdalam ilmu agama Islam setelah menjadi mualaf. Virgoun mengisahkan awal mula dirinya memeluk agama Islam. Awal mula kenapa Virgoun Tambunan memeluk agama Islam karena ada satu peristiwa, di mana dia sering ngobrol tentang agama dengan kakak dari istrinya. Pada suatu ketika, Virgoun Tambunan ditantang untuk membaca terjemahan Al-Quran. Virgoun Tambunan terima tantangan itu sehingga lembar demi lembar terjemahan Al-Quran dibacanya. Tapi, baru lembar kelima terjemahan dia sudah menangkap isi dari Al-Quran. Virgoun Tambunan makin tertarik dan terus belajar tentang Islam. Virgoun Tambunan butuh waktu 7-8 bulan untuk memutuskan pindah keyakinan. Langkah baiknya dipertemukan dengan Syekh Ali Jaber. Dia kemudian banyak tukar pikiran dengan Syekh Ali Jaber mengenai agama, baik agama Islam maupun agama sebelumnya. Setelah menjadi mualaf, dia terus mempelajari Al-Quran. Menurut Virgoun Tambunan, semua ada aturannya dalam Islam. Mulai dari buang air, berdagang sampai perang dijelaskan secara detail. Itu yang membuatnya kagum dengan ajaran agama Islam. Keputusan Virgoun Tambunan untuk menjadi Muslim sempat ditentang keluarga besarnya. Tapi akhirnya keluarga menerima penjelasannya. Apalagi keluarga juga melihat banyak perubahan positif dalam diri Virgoun saat ini. 4. Tere. Penyanyi Tere sempat meramaikan dunia hiburan di era 90-an. Kini, wanita yang sempat menjadi politikus itu menjalani kehidupan sebagai seorang mualaf. Tere mengucap 2 kalimat syahadat pada tanggal 2 September tahun 2000 yang lalu. Pemilik nama lengkap Teresia Ebenna Ezeria Pardede ini kemudian mengganti namanya menjadi Anissa Teresia Pardede. Sebelumnya, Tere berasal dari keluarga Nasrani yang taat. Hingga akhirnya dia penasaran siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Pertanyaan yang belum mendapat jawaban sejak Tere duduk di bangku SMP. Akhirnya Tere mulai menemukan titik terang ketika dia duduk di bangku kuliah. Ketika itu, ada temannya yang juga seorang mualaf mengatakan bahwa dalam agama Islam, Yesus bukanlah Tuhan, melainkan Nabi Isa. Tere kemudian mulai mencari tahu kebenarannya dengan membedah isi Alkitab hingga Al-Quran. Akhirnya, dari ayat-ayat tentang Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan Tere mendapatkan kebenaran. Tere mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengalami perjalanan berliku sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Tere menuturkan bahwa agama Islam sendiri pun tidak mengajarkan paksaan bagi siapapun. Perjalanan hijrah saya berliku, memang tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sudah disempurnakan agama ini untuk kita, katanya. 5. Marcel Siahaan. Penyanyi Marcel Siahaan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, memeluk agama yang sama dengan sang istri, Rima Melati Adams. Marcel mengaku alasan untuk memeluk agama Islam berawal dari sang istri yang taat dalam menjalankan agamanya. Pemilik nama Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan ini 2 kali berganti agama yang berbeda. Seperti diketahui, Marcel Siahaan terlahir sebagai Kristiani. Sebelum memutuskan menjadi seorang mualaf, Marcel sempat berpindah keyakinan memeluk agama Buddha saat ia menikahi Dewi Lestari. Melalui saluran YouTube Daniel Mananta Network, dia mengungkapkan bahwa dia berada di pencapaian spiritual tertinggi setelah memeluk Islam. Marcel mengungkapkan bahwa ia memeluk Islam atas dasar keyakinan dan ketenangan diri. Setelah nyaman dan tenang ketika menjadi mualaf, ia merasakan hal yang lebih dinamis dalam dirinya. Saya nyaman, saya senang, saya yakin bahwa segala sesuatu itu ada titiknya. Saya jadi merasa bisa berbuat banyak hal, menjadikan diri saya sesuatu yang berguna buat banyak orang, ungkap Marcel. Marcel mengutarakan pandangannya terhadap Tuhan dan Islam setelah menjadi mualaf. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang memiliki 2 unsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang maha kokoh sekaligus yang paling dapat dicintai. Jadi benar-benar 2 unsur yang menguatkan, Jamal dan Jalal dalam suatu yang bersamaan, ucap Marcel Siahaan. 6. Reza Rahadian. Reza Rahadian Matulesi adalah aktor terkenal Indonesia. Reza adalah pemeran utama Presiden Indonesia,
yakni B.J. Habibie dalam sebuah film yang berjudul Habibie dan Ainun, yang menceritakan kisah hidup dan romansa antara sang presiden Habibie dan istrinya. Reza mengaku bahwa sejak kecil ia dibesarkan sebagai Nasrani. Glenn Fredly adalah salah satu gurunya waktu masih sekolah minggu di gereja waktu itu. Namun, kini ia telah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kisah proses dan keputusannya masuk Islam diceritakan Reza Rahadian dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network. Ia pun mengungkap bahwa keputusannya menjadi mualaf tersebut karena komunikasi dengan Sang Pencipta. Masuk Islam hasil berdialog dengan Tuhan. Bukan karena alasan apapun, kerjaan bukan, pasangan lebih-lebih lagi bukan, atau paksaan dari orang sekitar. Jadi masuk Islam itu karena komunikasi dengan yang di atas, kata Reza Rahadian. Reza Rahadian adalah satu-satunya dalam keluarga yang memeluk agama Islam, sedangkan mama dan adiknya masih menganut agama Kristen. Akan tetapi, walau adanya perbedaan tersebut tidak membuat keluarga tersebut menjadi pecah belah atau didera perselisihan. Mereka tetap hidup damai, rukun dan juga bahagia pada agama yang dipeluknya masing-masing. Walau adanya perbedaan, keluarga Reza tetap mengedepankan sebuah toleransi. Reza bahkan tetap membiarkan ibunya untuk melaksanakan Natal dan ibadah lainnya. Sementara Reza melaksanakan ibadah sholat sebagai umat muslim. Soraya Larasati. Artis cantik Soraya Larasati mengawali karirnya di dunia hiburan dengan menjadi salah satu finalis Gadis Sampul. Karirnya pun semakin menanjak diiringi dengan banyaknya tawaran untuk berakting. Sejumlah sinetron hingga FTV pernah dibintangi oleh artis berdarah Tionghoa ini. Seperti kebanyakan anak muda lainnya, Soraya Larasati sempat larut dalam hingar-bingar dunia malam. Soraya Larasati mencapai puncak kepopulerannya. Namun hal itu membuat Soraya Larasati semakin terjerumus ke dalam dunia malam. Soraya juga mengaku banyak melakukan hal buruk di masa muda. Namun seiring berjalannya waktu, Soraya Larasati mulai tersadar. Perempuan keturunan Batak Tionghoa ini memutuskan masuk Islam tahun 2012. Perjalanannya menjadi seorang mualaf penuh cerita inspiratif. Dia memutuskan masuk Islam dan bertobat setelah melihat ayahnya sholat tahajud. Mantan model Gadis Sampul tahun 2001 ini mengakui kehidupan malamnya pada zaman dahulu cukup membuat ayahnya khawatir. Kebiasaan itu membuat sang ayah merasa gelisah. Ia sedih melihat putri kesayangannya terjerumus ke dalam sisi gelap dunia. Dikisahkan Soraya, sang ayah kerap meneleponnya di malam hari untuk menanyakan kapan dirinya pulang ke rumah. Ayah selalu nelpon. Dia nanya kapan aku pulang. Aku bilang iya, tapi aku tetap aja pulang pagi, ucapnya. Kala itu Soraya Larasati tidak tahu bahwa sang ayah ternyata sedang bersujud dan meminta doa kepada Allah. Ia melakukan sholat tahajud dan mendoakan putrinya agar mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Pada suatu hari, Soraya Larasati melihat sang ayah melakukan sholat tahajud ketika ia baru saja pulang dari sebuah pesta. Ia terenyuh melihat orang tuanya bersujud. Padahal sang ayah merupakan seorang mualaf. Merasa tersentuh, Soraya Larasati akhirnya mulai mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Soraya merasa menyesali segala perbuatan buruknya. Sekarang Soraya Larasati memilih mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup dan mengenakan hijab. 8. Rebecca Reichman. Rebecca Reichman merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Belanda. Rebecca Reichman adalah penyanyi dengan genre musik pop, R&B dan soul. Ia juga dikenal sebagai seorang aktris yang membintangi sejumlah film Indonesia. Rebecca mengatakan bahwa ia besar dengan ajaran agama Kristen, sebab kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Kristiani. Namun, walau besar dengan ajaran agama Kristen, ternyata Rebecca Reichman mengaku bahwa sebelumnya sempat menjadi seorang ateis. Hal ini dilakukan sebab ia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bahkan, kehidupannya yang tak mempercayai adanya Tuhan ini membuat Rebecca Reichman sempat masuk ke dunia hitam. Ia diketahui masuk dalam kehidupan gelap yang lekat dengan alkohol. Kisah Rebecca Reichman jadi mualaf menarik perhatian. Rebecca diketahui masuk Islam berkat mengikuti tahlilan sahabatnya.
Selama mengikuti tahlilan, Rebecca mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan dengan merdu. Ia kemudian merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mendengar tahlilan, dia merasa tidak kosong lagi. Dia merasa ada yang memberi kekuatan di sampingnya. Dari sanalah ia kemudian mendapatkan hidayah untuk meyakini Islam sebagai agama yang benar dan memberikan ketenangan. Rebecca mengatakan keinginannya memeluk Islam tanpa paksaan atau dorongan orang lain. Enggak ada yang maksa aku buat meluk agama, karena awalnya aku tidak beragama. Di Belanda sudah biasa seperti itu. Setelah mendengarkan tahlilan itu, aku justru merasa ada yang di samping aku dan memberi aku kekuatan. Saya syahadatnya di rumah saya belajar Islam baca buku. Saya belajar dari internet karena di internet banyak pelajaran Islam bahasa Belanda. Saya masuk Islam benar-benar dari hati. Saya jadi lebih khusyuk Islamnya, begitu katanya. Setelah menjadi Muslim, tak sedikit pun Rebecca Reichman melepas ibadahnya. Rebecca Reichman juga turut menjalankan ibadah puasa seperti layaknya kaum muslimin lainnya. Rebecca Reichman mengatakan baginya puasa adalah bagaimana ia menahan emosi dan juga kesabaran.